Shalom, kami dari IAKN Kupang, dan dalam video kami kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas Pak Anak. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, Ronald, Herdi, Elti, Kiki, Seledia, Devi, Petri, Fitri, Omikang, Blendi, Sardun, Rasti, Cela, Veninda, Iren, Oscar, Rizka, dan Jinar. Dan kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor yang berasal dari dalam diri ialah faktor hereditas. Hereditas adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak yang mempengaruhi perkembangannya. Hereditas mengacu pada warisan genetik yang diperoleh dari orang tua. Gen-gen yang diwariskan mampu mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, seperti kemampuan intelektual, tinggi badan, struktur wajah, dan lain-lain. Anak mungkin mewarisi kecerdasan, bakat khusus, atau sifat-sifat lain dari salah satu atau kedua orang tua mereka. Faktor hereditas ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Misalnya, jika ayah dan ibu memiliki tinggi badan yang tinggi, maka anak kemungkinan besar juga akan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak lain pada usia yang sama. Namun perlu dicatat bahwa gen-gen hanya memberikan potensi atau prediksi perkembangan, dan interaksi dengan faktor lingkungan juga berperan penting dalam menentukan perkembangan anak. Selain itu, faktor genetik juga dapat berinteraksi dengan faktor lingkungan untuk mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar diri. Faktor yang berasal dari luar diri yaitu: yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan sekitar individu, termasuk tempat tinggal, keluarga, teman, sekolah, dan komunitas, dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku individu. Misalnya, jika individu tumbuh di lingkungan yang mendukung dan positif, mereka mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Yang kedua, makanan. Jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi kesehatan dan kondisi fisik individu. Adanya akses ke makanan yang sehat dan bergizi memainkan peran penting dalam perkembangan fisik dan kesehatan seseorang. Yang ketiga, iklim. Iklim dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Misalnya, di daerah dengan iklim yang ekstrim, individu mungkin perlu mengambil tindakan ekstra untuk melindungi diri mereka dari dampak negatif iklim seperti kelelahan panas. Keempat, kebudayaan. Kebudayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu. Misalnya, dalam budaya yang menghargai kerja keras dan etos kerja, individu mungkin diharapkan untuk berusaha lebih keras untuk mencapai kesuksesan. Yang kelima, ekonomi. Keadaan ekonomi individu juga dapat mempengaruhi hidup mereka. Akses ke pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Misalnya, individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan yang keenam ialah faktor kedudukan anak dalam lingkungan. Tempat individu dalam keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengalaman dan pengaruh dari luar diri. Sebagai anak pertama, anak tengah, atau anak bungsu, individu mungkin mendapatkan perhatian yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.